Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Bursa karbon merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam berjuang melawan krisis iklim dan perubahan iklim global. Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Karena negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat peresmian Bursa Karbon di Gedung Bursa Efek Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan potensi perdagangan karbon di Indonesia cukup besar. Indonesia diakui memiliki banyak kekayaan nature-based solution dan diklaim bisa menjadi satu-satunya negara yang 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Presiden menambahkan setidaknya kurang lebih 1 gigaton karbon dioksida atau CO2 yang berpotensi menjadi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasikan potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai 3.000 triliun rupiah. Angka besar yang tentu menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang menuju ekonomi hijau. Presiden Jokowi juga meminta standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi. Selain itu harus ada target timeline baik pasar dalam maupun luar negeri untuk segera masuk. Serta memastikan penerapan standar internasional tidak mengganggu target Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, potensi perdagangan karbon di bursa karbon, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ignatius Sudeni. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi, Ya, salam sehat Pak. salam sehat juga Pak. Terima kasih Baik, mudah-mudahan. ini berarti sudah berjalan hampir 2 minggu ya dari bursa Iya betul karbon Pak. begitu di Indonesia untuk pertama kalinya hadir. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih kepada pemirsa, apa sih yang dimaksud dengan bursa karbon ini, Pak Denny? Baik, Bursa Karbon adalah sebuah platform atau sistem yang mengatur perdagangan karbon dan catatan kepemilikan atas karbon. Perdagangan karbon sendiri merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Melalui Perpres nomor 98 tahun 2021, Indonesia sudah mengatur nilai ekonomi karbon. Jadi jika sebelumnya unit karbon tidak ada harganya, maka dengan adanya nilai ekonomi karbon, unit karbon akan ada nilainya. Jadi jika perusahaan mengemisi besar, harus membayar besar. Tapi untuk proyek yang bisa mengabsorb karbon, akan mendapatkan penghasilan tambahan berupa unit karbon. Nah, Indonesia sendiri sudah mencanangkan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Mungkin kurang lebih gambaran singkatnya seperti itu. Baik, kalau lantas bicara mengenai tujuan dari kehadiran bursa karbonnya sendiri itu apa saja? Nah, tujuannya sebenarnya kehadiran bursa karbon sebagai tempat untuk mempertemukan pembeli dan penjual unit karbon. Karena pada saat ini unit karbon sudah diperdagangkan secara OTC dan itu mencari pembelinya itu agak sulit. Nah, dengan adanya suatu tempat, kita harapkan semua dapat koneksi dengan mudah sehingga seluruh penjual maupun pembeli bisa melakukan di bursa karbon dan juga ada transparansi, likuiditas, dan memberikan referensi harga. Jadi harapannya proyek-proyek yang ingin dijalankan itu dapat dilihat kira-kira nanti dijual di harga berapa. Oke. Dan juga harapannya nanti dana bisa mengalir lebih positif ke proyek-proyek yang berdampak terhadap lingkungan. Nah, bicara mengenai mekanisme, kemudian sistem dari perdagangan karbon di bursa karbon ini seperti apa begitu? Apakah sama dengan kita bisa bertransaksi di pasar modal bursa saham lah begitu atau bagaimana nih Pak? Nah, kalau untuk karbon sendiri memang nature-nya sangat unik dan sangat berbeda dengan saham. Karena itu kami juga mendesain sistem khusus untuk perdagangan karbon, di mana sistem ini berbeda dengan sistem JATS yang kita ketahui bersama sebagai sistem untuk perdagangan saham saat ini. Dan yang paling penting, user saat ini dapat langsung
tanpa melalui perantara untuk melakukan transaksi di IDX Karbon atau sistem bursa karbon kami. Baik, dari sisi mekanismenya kemudian pencatatannya ini seperti apa? Apakah memang karena ini transaksi langsung begitu berarti ada mereka yang menawarkan serapan karbonnya begitu ya dari perusahaan yang mereka hasilkan, kemudian bagaimana dengan perusahaan yang menghasilkan karbon tadi? Unit karbon ini yang diperdagangkan juga dalam satuan apa sih, Pak? Ya, nah jadi kalau kita bicara jenis karbon yang diperdagangkan, memang saat ini ada dua, Pak. Oke. Yang pertama adalah yang kita sebut di luar terkenalnya bahasanya allowance Allowance, oke. atau kuota untuk mengisi. Nah, kalau di Indonesia disebutnya PT BAE PU, Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha. Nah, kalau untuk ini hanya perusahaan-perusahaan khusus yang memang ditunjuk pemerintah untuk membatasi emisi karbonnya. Kalau pada saat ini yang sudah berlaku adalah pembangkit listrik tenaga batu bara, di mana ada sekitar 90-an instalasi dari 42 perusahaan. Nah, Oke. perusahaan ini dimonitor nih sama pemerintah. Nah, pasar ini hanya ditunjukkan untuk yang tadi khusus. Ya, Nah, sedangkan yang satu lagi yang kemarin info dari Pak Presiden, potensinya sangat besar adalah SPEGRK atau Voluntary Carbon Market atau yang di Indonesia disebut Sertifikat Pengurangan Emisi GRK. Nah, kalau ini proyek apapun yang memang bisa menurunkan emisi dan penurunan emisi itu bisa divalidasi oleh lembaga validasi dan verifikasi serta disetujui oleh KLHK, maka akan mengenerate unit karbon berupa SPEGRK untuk dapat dijual Iya. ke pasar dengan bebas. Gitu, seperti itu. Baik, mengingat ini baru 2 pekan begitu ya dari operasional bursa karbon sendiri. Reviewnya sendiri bagaimana nih, Pak Deddy? Karena kita tahu juga apakah cukup aktif begitu nilai transaksi yang Anda sampaikan dari unit-unit karbon yang diperjualbelikan atau ditransaksikan? Nah, mungkin ini yang perlu kita edukasi bersama Iya. bahwa nature perdagangan karbon itu adalah biasanya dibeli untuk digunakan sebagai sustainability strategi perusahaan. Karena itu biasanya si pembeli akan menghitung dulu nih emisi karbonnya tahun ini saya berapa sih. Nah, Oke. setelah itu dia akan melakukan offsetting dengan cara membeli unit karbon di bursa karbon. Nah, pada penerbitan sustainability report, unit karbon itu akan digunakan oleh perusahaan. Nah, digunakan dalam bentuk kalau di istilahnya di unit karbon itu di retire. Nah, digunakan ini nanti akan ada di sertifikatnya untuk ditampilkan di sustainability report. Karena itu beda dengan instrumen saham yang secara aktif jual beli. Nah, Iya, kalau iya, ini iya. biasanya Betul. dibeli lalu digunakan nanti dalam satu waktu. Tapi kalau dari animonya sendiri kami lihat cukup lumayan. Karena setiap hari selalu ada aja yang mendaftar menjadi pengguna jasa baru. Dan dalam waktu dekat mungkin di hari Jumat ini juga akan ada unit karbon tambahan lagi sekitar 900.000 ton. Jadi yang akan kita jual atau di bursa karbon ini nantinya udah Oke. sekitar 1,7 juta ton. Jadi udah lumayan besar. Baik, jadi perusahaan yang sudah bisa mendapatkan bagaimana sertifikasi bebas karbonnya begitu dalam artian karena perusahaan menghasilkan karbon kemudian melakukan pembelian kepada perusahaan yang tidak ataupun mampu menyerap begitu ya dari karbon yang dihasilkan, itu sertifikat yang dijadikan modal bahwa perusahaan itu bisa masuk dalam sustainable company begitu. Iya betul. Biasanya kalau kita sering dengar klaim misalkan Ya. Google mengklaim kami sudah net zero. Net Baik. zero ini sangat diminati oleh investor khususnya di pasar modal. Itu dia. Oke. Banyak buyer-buyer kita itu justru dari misalkan perbankan atau dari emiten-emiten besar. Karena investor sekarang sudah semakin menuntut gimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Ayo dong Betul. net zero gitu kan. Nah, net zero ini tidak bisa 100% pasti diupayakan. Harus membeli pada akhirnya adalah membeli offset dari carbon credit yang dikembangkan oleh perusahaan lain gitu. Oke. Nah, bicara mengenai sektor-sektor usaha begitu ya, mereka yang melakukan penjualan karbon kemudian yang menyerap dari karbon yang dijual tadi itu siapa saja? Nah, kalau sekarang memang menarik dalam 2 minggu kami berjalan ini penjualnya mostly semua dari sektor energi. Jadi kalau yang kemarin pertama itu Pertamina dari geothermal, kalau yang nextnya ada PLN itu dari gas alam. Baik. Nah, ini keduanya dari sektor energi so far. Tapi kalau pembelinya udah sangat bervariasi dari industri finansial maupun dari energi maupun dari sektor-sektor lain. Itu mix untuk pembelinya. Baik, dari sisi potensinya sendiri bagaimana untuk bursa karbon ke depan? Mengingat
tadi sudah disampaikan sebenarnya Presiden dan juga beberapa kalangan menyebutkan banyak ataupun besar sekali nih potensinya bisa mencapai 3.000 triliun begitu ya dari bursa karbon di Indonesia. Amin, 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 amin. Kalau dari kami Iya. melihatnya tentunya sangat positif, potensinya sangat besar. Hmm. Kita dapat melihat bahwa ini Indonesia saat ini carbon tax aja belum diberlakukan. Yes, betul. Carbon tax belum diberlakukan, transaksi kita quote-unquote pada hari pertama itu sekitar hampir 3 kali, lebih dari 3 kali, hampir 4 kali transaksi di bursa tetangga, Oh, gitu ya. Jadi kita bisa melihat potensi nanti akan semakin besar seiring dengan tentunya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Misalkan carbon tax diberlakukan. Nah, ini yes. akan menambah kebutuhan demand selain daripada tadi voluntary market yang sudah dijalankan sekarang. Baik, nah lantas bagaimana kalau kita bicara perlindungan konsumen, manajemen risiko kalau bicara transaksi di bursa karbon itu seperti apa, Pak? Transaksinya, nah karena itu Iya. memang kami paham bahwa ini instrumen yang berbeda. Hmm, Nah karena itu kami saat ini juga masih baru membuka untuk institusi, oke. di mana yang membeli biasanya sudah paham mengenai apa itu karbon Hmm, dan juga mereka ingin sudah menghitung jejak karbonnya. oke, Nah, dalam melakukan pendaftaran itu bisa langsung mendaftar ke kami secara langsung oke. dan di sana akan kami berikan pelatihan terlebih dahulu Hmm, sebelum menjadi user. Nah, jadi kita pastikan dulu sudah ikut pelatihan dan sudah memiliki sertifikat yang kita keluarkan untuk memastikan bahwa yang membeli ini tahu oke. apa manfaatnya dan unit karbon itu seperti apa. Jangan sampai salah persepsi nanti disangka ini kayak cryptocurrency gitu kan, Iya, nanti iya, iya. beli jual. Jangan sampai salah persepsi seperti itu. Karena itu semua wajib di training dan dapat sertifikasi dulu baru bisa ikut Hmm. dagang. Dan itu prosesnya butuh berapa lama kalau kita bisa mendapatkan proses pelatihan begitu kan, kemudian dari sisi pemahaman dan literasinya sudah tersampaikan begitu, sehingga paham untuk mereka melakukan transaksi di bursa karbon. Sebenarnya kalau untuk pelatihannya sih tidak lama ya. Hmm, Jadi biasanya prosesnya nanti mendownload formulir di bursa karbon kita, oke, nanti diisi lalu disampaikan kepada kami, lalu kami akan menjadwalkan pelatihan biasanya dalam waktu 2 sampai 3 hari. oke. Setelah itu sudah bisa onboarding, sudah bisa Ah, masuk ke bursa karbon Indonesia. itu dia. Lantas bagaimana kalau dari sisi pelaku usaha begitu yang ingin mendaftarkan diri begitu ya untuk bisa aktif di bursa karbon? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ini. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari sisi pengguna jasa bursa karbon ya. Ini berdasarkan peraturan pengguna jasa bursa karbon. Yang pertama pelaku usaha pedagang emisi, kemudian pelaku usaha non pedagang emisi, 3 pemilik proyek, kemudian 4 pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Dan selanjutnya kita lihat syarat calon pengguna jasa bursa karbon. Yang pertama memiliki petugas yang bertanggung jawab atas pengguna sarana yang disediakan oleh PBK atau penyelenggara bursa karbon, kemudian mengikuti pelatihan terkait dengan bursa karbon yang diselenggarakan oleh PBK, memiliki alamat surat elektronik dengan menggunakan nama domain perusahaan, memiliki paling sedikit 2 orang user pengguna jasa bursa karbon yang mewakili pengguna jasa bursa karbon yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penyelenggara bursa karbon. Kemudian kelima, membayar biaya pendaftaran sebagai pengguna jasa bursa karbon, memiliki rekening di bank yang terhubung dengan sistem BI Fast dan juga BIRTGS, kemudian memiliki laporan keuangan tahunan paling sedikit 1 tahun buku terakhir. Dan berikutnya, syarat calon pengguna jasa bursa karbon ini. Ya, kemudian Badan Hukum Indonesia itu apa saja? Memiliki anggaran dasar perseroan yang telah disahkan, diberitahukan atau disetujui oleh pihak yang berwenang. Kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor induk berusaha atau NIB. Kemudian bagi pihak asing ada penambahan di antara 2 tadi yang sudah disampaikan, begitu. Yang berikutnya adalah penambahan nomor identitas atau legal entity identifier yang terdaftar di Regulatory Oversight Committee atau ROC.
Dan selanjutnya ketentuan umum dari peraturan perdagangan unit karbon melalui PBK. Unit karbonnya sendiri persetujuan teknis batas atas emisi bagi pelaku usaha atau PT BAEPU, kemudian 2 sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Adapun satuan volume perdagangannya adalah kelipatan 1 lot atau 1 ton karbon dioksida ekuivalen. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ignatius Denny, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia. Baik, Pak Denny, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan cara nih kalau misalnya perusahaan saya misalnya ingin berpartisipasi atau melakukan transaksi di bursa karbon? Ya, kalau dari sisi penjual maupun pembeli tentunya harus mendaftar terlebih dahulu. Tadi kan Oke. sudah disampaikan persyaratannya, tinggal disubmit, nanti kita setujui. Dan menariknya juga kita juga memberikan SID sebagai pelaku perdagangan di pasar modal. Baik. Nah, khusus untuk penjual, memang ada tambahan ya, karena kan harus memastikan bahwa si penjual ini memiliki unit karbon yang terdaftar di SRN. Baik. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan KLHK atau Sistem Registry Nasional KLHK, yaitu mereka akan menyediakan bahwa berapa ton yang mau diperdagangkan di bursa. Nanti tinggal dipilih di sistem SRN tersebut, misalkan saya punya 900 ton CO2 ekuivalen ASP-GRK, mau diperdagangkan 500.000, tinggal dipilih di situ, 500.000 dipindahin ke bursa karbon. Nah, dari 500.000 itu, maka mereka akan memilih, kita akan menyediakan 4 pasar di bursa karbon. Yang pertama, bisa pakai pasar reguler, ini kayak saham, jadi jual beli secara aktif. Yang diperdagangkan adalah kontrak. Nah, selain itu adalah pasar lelang. Nah, pasar lelang biasanya dia akan menentukan harga terendah, nanti biddernya bisa memilih atau bisa memasukkan bid sesuai dengan harga yang dia preferensikan. Nanti dipilih harga finalnya, lalu dilakukan penjatahan. Terakhir adalah marketplace. Ini ketiga, marketplace. Marketplace itu seperti apa ya? Marketplace pada umumnya, nanti dipajang proyeknya, nanti bisa dilihat proyeknya ini detailnya apa, orang bisa membeli proyek di sistem bursa karbon tersebut. Dan yang terakhir adalah pasar negosiasi. Misalkan udah diperdagangkan di reguler bursa, terus wah ini ada sister company kami nih mau beli dengan harga mungkin yang lebih rendah. Nah, itu bisa dilakukan di pasar nego kami, seperti halnya transaksi saham. Iya, itu dia. Berarti ada 4 pasar ya di dalam bursa karbon sendiri ya di dalamnya, Iya, betul. Pak Denny. Nah, lantas bagaimana dengan literasi pengetahuan perusahaan-perusahaan begitu ya terkait dengan bursa karbon sendiri? Mengingat ini kan baru 2 minggu beroperasi, kemudian penetrasinya seperti apa begitu, dan Anda melihat apakah memang perlu digalakkan lagi nih literasi terkait dengan bursa karbon sendiri? Betul. Kami melihat memang penetrasi ini atau pengembangan ini masih sangat perlu dilakukan. Oke. Satu, memang kalau dari yang pertama ya, dari sisi supply sendiri memang masih banyak yang belum familiar terhadap adanya potensi untuk mengembangkan proyek untuk mendapatkan nilai ekonomi karbon. Iya. Nah, ini satu hal yang masih terus kita galakkan sosialisasinya. Dan yang kedua, dari sisi pembeli. Nah, dari sisi pembeli, push factor-nya saat ini belum ada. Tadi mungkin yang saya bilang, pajak belum berlaku. Terus untuk cap and trade baru diberlakukan sangat minimum, yaitu ke sekitar 90 instalasi. Di mana nantinya kan harapannya sangat luas. Kalau kayak di Eropa itu kan hampir semua perusahaan udah ngerti, udah wajib menghitung karbon dari sisi pemerintahnya gitu kan. Betul. Nah, kalau di Indonesia memang saat ini belum ada yang terkait itu. Baru sekitar 40-an perusahaan. Iya. Nah, yang selanjutnya di pasar modal sendiri sebenarnya kita udah ada kewajiban. Menurut POJK 51, SEOJK 16, itu diwajibkan perusahaan tercatat untuk yang pertama menghitung jejak karbonnya. Oke. Yang kedua, melakukan upaya untuk mengurangi jejak karbonnya. Nah, tapi karena memang masih sifatnya voluntary, mungkin masih minimum yang melakukan. Memang banyak yang membeli biasanya dari headquarter-nya di luar, terus mereka udah mencanangkan net zero, terus subsidiary-nya di Indonesia membeli. Nah, ini banyak case yang saat ini di Indonesia seperti ini. Yang lokal sendiri kita terus dorong. Nah, bursa karbon sendiri ini terbuka tidak sih untuk pelaku usaha ataupun pengguna jasa karbon sendiri yang dari entah itu perusahaan lokal dan asing? Karena tadi kan juga disampaikan asing pun juga ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi begitu. Iya, betul. Sebenarnya di peraturan kami membuka. Tetapi memang kami masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Jadi masih menunggu satu peraturan lagi. Harapannya kalau peraturan ini keluar kita akan segera buka. Tadi sesuai dengan
instruksi presiden kan, Iya. sampaikan 1 bulan nih harus sudah dibuka ke asing. Ya moga-moga hal tersebut bisa segera diimplementasikan ya di kita. Baik, lantas jadi bagi perusahaan yang bisa menghasilkan entah itu gas EBT lah, energi terbarukan begitu, Anda melihat apakah juga jasa mereka ini, jasa dari mereka yang menjual jasa karbon ini bisa dibeli oleh beberapa perusahaan berarti begitu Pak Denny? Iya betul. Hmm, Jadi kalau misalkan yang tadi ya pembangkit dari Pertamina ya, yang geothermal. Kalau dulu kan kita bikin pembangkit geothermal, paling yang kita dapat revenue itu kan dari kita menjual listriknya, yes. gitu kan. Nah kalau sekarang sudah menjual listrik, nanti kita minta verifikasi unit karbonnya, nanti dapat SPGRK. Contohnya kemarin Pertamina ada sekitar 800.000 ton SPGRK. Nah 800.000 ton ini bisa dijual secara bebas ke siapa aja yang memang tadi ingin melakukan komitmen untuk mengurangi jejak karbon, serta yang wajib diwajibkan oleh pemerintah. Iya, Nah, iya, bisa iya. diperkirakan kemarin itu kurang lebih harganya per ton itu sekitar 70.000, 70.000 rupiah per ton ya? 6.600 dan 77.000 yang kemarin dijual ya, Ya, 6.900 dan 77.000. Nah, 70.000 tersebut bisa dikali 800.000. Oke, baik, Itu kan baik. lumayan tuh berapa puluh miliar kan? Nah, itu Itu dia. mendapatkan tambahan berupa Hmm, moneter beneran, jadinya iya, iya, proyek-proyek iya. hijau nantinya dapat tambahan moneter seperti itu dengan adanya Hmm. nilai ekonomi karbon. Yes, dan upaya ini pun sekaligus mungkin menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan energi terbarukan nantinya ya. Kalau kita lihat ternyata selain mereka menghasilkan produk misalnya energi yang bisa dijual, ada lagi tambahan dari reduksi karbon tadi, sertifikat pengurangan emisi gas rumah kacanya ya. Kalau kita lihat Dan begitu. menariknya ini Pak, jadi Ya. menariknya juga unit karbon itu nanti diverifikasi setiap tahun. Baik, baik. Nah, jadi misalkan Pertamina nih tahun 2022, Ya, 2023 sampai dengan September menghasilkan tadi 900.000 ton, sorry ya, ya. PLN. Nah, nanti di tahun 2024 dia akan verifikasi lagi. Tahun Oke. 2023 kemarin kita menghasilkan berapa nih, menurunkan emisi sebesar berapa gitu kan. Baik, baik. Nah, ini bisa keluar lagi unit karbonnya. Jadi nanti bisa setiap tahun akan diterbitkan SPGRK-nya sesuai dengan actual bisa menurunkan berapa emisi di tahun berjalan, di tahun yang historical tersebut. Oke. Terakhir optimisme Anda Pak Denny terkait dengan bursa karbon ke depan? Wah, kalau saya sih Ya. sangat optimis sesuai Oke. dengan arahan dan instruksi Pak Presiden. Walaupun mungkin kalau di tahun ini sama tahun depan Iya. masih pengembangan fondasi. Kalau kita lihat di Korea ETS maupun EU ETS itu transaksi tahun pertama kedua sangat minim, hampir nggak ada. Wow. Bahkan di Meksiko 3 tahun kosong, gitu Wah, kan. kita baru diresmikan sudah ada transaksi begitu. Iya betul, baru diresmikan udah Oke. hampir 1,5 juta ton. Iya, Nah iya, ini iya. sangat luar biasa. Jadi Baik, baik. moga-moga ke depannya akan terus berkembang ya terkait. Baik, itu dia untuk bursa karbon Indonesia begitu yang pertama kali dan sudah memberikan satu kontribusi yang luas juga nih terhadap perekonomian dan juga lingkungan hidup tentunya bagi Indonesia. Baik, Pak Denny terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Denny. Sehat, Ya. terima kasih. Ditunggu join di IDX Carbon. Baik. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.